retrospektif Resident Evil 2 and Resident Evil 3. Video ini dibuat dalam rangka kita sudah menyelesaikan game Resident Evil 2 dan Resident Evil 3. Dalam kasus ini yang gue selesaikan adalah versi remake-nya. Jadi dalam video ini gue nggak akan membahas gameplay ataupun story, mungkin ada kesinggung, cuman nggak keseluruhan banget berasal dari original. Tapi gue bakal berfokus ke remake-nya, tetap bakal bereferensi ke versi original. Gak banyak orang yang tahu kalau misalkan Resident Evil 2 ini bahkan direncanakan setahun setelah perencanaan dari Resident Evil 7 atau Resident Evil 7 Biohazard. Ini sangat mengejutkan karena memang Resident Evil 7 itu dirancang atau mulai dikerjakan pada tahun 2014. Sedangkan Resident Evil 2 diumumkan pertama kali itu di tahun 2018 atau 2017 gue lupa. Yang pasti mereka mulai mengerjakan itu di tahun 2015, yang otomatis gak semua orang banyak yang tahu dan tidak dipublikasikan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata Resident Evil 3 juga dikerjakan bersama dengan Resident Evil 2. Lalu apa yang mau gue bahas kali ini dalam retrospektif kali ini, yaitu keluhan dari beberapa orang atau bahkan mostly fans yang mengatakan kalau misalkan Resident Evil 3 itu tuh lebih pendek remake-nya daripada original. Tapi menurut gua bahkan yang versi original itu bagus. Tapi lebih gimana ya? Banyak banget konten yang dibuat atau diadakan untuk memperlambat cerita atau menambah durasi. Terutama dengan kedatangan beberapa BOW atau monster-monster yang memang bukanlah hasil eksperimen gitu loh. Jadi itu ada karena ya simply tuh hewan random minum T-virus atau minum air yang mengandung T-virus atau apapun makanan atau apapun itu yang mengandung virus. Jadi kayak gimana ya, menurut gue Resident Evil 3 Remake it's a fine game menurut gue, walaupun memang terkesan cepat dan terburu-buru. Nah ini nih, cepat dan terburu-buru itu beda dengan jelek. Nah itu dia kata-katanya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau mengaca lagi dari Resident Evil 2, Resident Evil 2 tuh memiliki konten yang bisa dibilang merupakan upgrade dari original. Walaupun ada pemangkasan di beberapa bagian dan beberapa BOW atau monster, cuman terasa lebih fine, terasa lebih ground, lebih solid. Yang mungkin menjadi kendala di Resident Evil 2 yaitu adalah penggunaan second playthrough yang tidak konsisten. Itu aja sih sebenarnya. Dalam segi story bahkan karakter itu di stand out banget ya, beberapa side karakter, musuhnya, bahkan Mr. X pun si Tyrant T103 itu mendapatkan highlight yang bagus banget di Leon. Gua selalu merinding ketika memainkan Resident Evil 2 dan final battle Leon itu tuh melawan Tyrant T103 yang udah bermutasi karena jadi Super Tyrant. Itu gue selalu merinding karena musiknya tuh wah itu luar biasa sih, emang keren banget gitu. Jadi karakter seperti itu aja bisa dibuat. Nah, apa beda dengan Resident Evil 3? Nemesis sekarang juga digambarkan sebagai karakter. Tapi kenapa bahkan kedatangannya pun tuh lebih ke membuat orang annoying, bukannya orang amazed. Kesalahannya itu. Semua orang tuh amazed dengan Jill, semua orang amazed dengan Carlos, bahkan sejahat-jahatnya Nikolai, sebangsat-bangsatnya Nikolai, orang amazed karena kenapa? Di Resident Evil 3 original tuh tidak digambarkan banget, tidak di stand out, tidak di highlight di karakter Nikolai ini. Tapi di Resident Evil 3 Remake, walaupun dia screen time-nya sedikit, tapi highlight-nya dapat, bahkan mendapatkan ending-nya sendiri. Tyrell, wah itu Tyrell Patrick tuh the best, Pak. Gue selalu waktu itu gue main di walkthrough, kok nggak salah, gue lupa walkthrough yang mana. Gue waktu itu bilang Tyrell is the best karakter. Gue nggak peduli, sayang banget dia
mati. Itu aja sih sayangnya, karena memang di cerita original dia mati, ya di remake juga harus mati, cuma beda matinya beda aja. Dia tuh the best karakter Pak menurut gua, yang memang highlightnya tuh dapat banget gitu, dan dia completely orang baik dan ngikutin perintah, simple gitu aja. Walaupun dia sama-sama monitor ya, di sini dia monitorin Carlos, kelihatan banget kayak Carlos tuh dipandu banget sama dia, keren memang. Tyrell is the best. Jadi kalau ada yang bilang Resident Evil 3 remake jelek, itu gue kontra. Tapi kalau ada yang bilang Resident Evil 3 remake ini terkesan terburu-buru, gue setuju. Setuju banget. Karena jujur aja, banyak banget konten yang menurut gue juga nggak perlu, kayak session rumah sakit Carlos. Itu yang di ending rumah sakit. Itu kan dia harus kayak menjaga kabin tuh, menjaga rumah sakitnya. Itu tuh menurut gue tuh konten yang sebenarnya tidak perlu. At least kenapa nggak dibuat Carlos tuh melawan Nemesis sekali aja. Atau bahkan Carlos face to face sama Nemesis yang versi rocket launcher atau flamethrower. Menurut gue itu lebih bagus. Nah, baru di endingnya dia jaga kabin, nggak apa-apa dah. Maksud gue kayak, buatlah si Carlos ini menjadi side karakter yang at least melawan si main villainnya juga. Kayak di Resident Evil 3 original, at least Carlos sempat face to face sama Nemesis. Ini Carlos hanya face to face sama Nemesis 2 kali. Yang pertama pas dia rocket launcher si Nemesis di awal, di intro game. Yang kedua tuh pas nolongin Jill dari Nemesis rocket launcher. Lu nggak bisa hitung yang waktu Jill sama Carlos tuh mau escape, cuma si Jill-nya tuh mengalihkan perhatian Nemesis. Itu nggak face to face, karena Jill-nya kayak yang jelas-jelas tuh yang berhadapan sama Nemesis itu si Jill. Carlos tuh udah ketutup pagar. Dan memang Nemesis cuma ngincar Carlos. Tapi mengingat Nemesis itu nusuk Tyrell instead of Jill di NES 2, itu tuh membuat karakter Nemesis ini tidak konsisten. Coba dia face to face sama Carlos di awal, terus ketika di agak mau akhir, dia tuh recognize kalau misalkan, oh si Tyrell ini nih mirip kayak si Carlos loh, harus gue bunuh loh. Itu at least kan membuat karakternya lebih konsisten. Makanya gue bilang Resident Evil 3 remake itu terkesan terburu-buru. Tapi dalam segi gameplay menurut gue bagus. Karena apa yang bagus? Contoh, kalau kalian main di session rumah sakit Carlos, terus kalian meninggalkan semua item yang kalian nggak mau bawa, itu tuh di Jill bisa diambil, kecuali assault rifle, ammo, itu doang kok nggak salah yang nggak bisa diambil, karena kan si Jill nggak punya assault rifle, sama perlengkapan assault rifle, itu tuh nggak bisa diambil. Tapi sisanya semua kayaknya setahu gua bisa diambil, kayak herb, handgun ammo, itu tuh kalau lu sisain buat Jill, Jill bisa ambil. Tapi kenapa di Resident Evil 2 tidak diterapkan begitu? Contohnya apa yang bisa diterapkan seperti itu? Liker, buaya, session G mutants. Kenapa kalau misalkan nih kita memutuskan untuk ya udah second, karena first playthrough itu lebih mudah, kenapa kita nggak bunuh semua G mutants, bunuh si buaya kalau misalkan sessionnya buaya mau diperpanjang, terus bunuh liker supaya di second playthrough mayat liker tuh udah jadi mayat, kita tinggal lari. Masalahnya di second playthrough, jujur aja udah waktunya sempit, dikejar-kejar tyrant dari awal, likernya di mana-mana, lebih banyak daripada di first playthrough. Itu tuh kayak nggak konsisten. Belum lagi G mutant. Kalau lawan boss, lawan William Birkin, mungkin gue masih kayak still okay lah. Maksudnya itu kayak, ya this is game man. Ya lu kalau nggak lawan bos dan lu terkesan lawan bosnya sedikit, lu pasti sebel. Ya fair-fairan aja. Resident Evil 3 remake, walaupun supply case itu dianggap sebagai hanya item drop, tapi menurut gue itu boss fight, dan gue harus dapetin 3 supply case minimal. Itu wajib. 4 itu maksimal. Kayak di gameplay standar gue, itu gue berhasil dapetin 4. Yang supply case terakhir tuh yang keempat tuh dapetnya flame round 6 biji. Wah itu mantep banget sih. Cuman maksud gue kayak, kenapa di Resident Evil 2 tuh gak konsisten. Resident Evil 3 remake aja, walaupun boss fightnya cuma ada berapa? Kalau Jill ada 4, Carlos itu ada 1, itu pun cuma ngejaga rumah sakit. Yang di RPD gak dihitung. Kalau lu mau hitung RPD yang dia nerobos Stars Office itu mau dihitung, ya udah berarti gue bakal hitung supply case, 3 supply case Nemesis. Berarti Jill punya 5, Carlos punya 2. Udah 7. Kita lihat Resident Evil 2.
first playthrough itu ada G1, G2 yang keren, terus ada G3 ditambah Super Tyrant atau G4 tergantung playernya nih, tergantung siapa nih karakternya nih, karena yang keempat ini konsisten. Terus yang terakhir itu second playthrough, itu khusus second playthrough. G5 gue nggak mau hitung, khusus second playthrough. Total ada 4. Lu gameplay sepanjang itu, boss fight-nya cuma 4. Sekarang lu apa nggak sebel kalau misalkan mau dibuat konsisten, G1 dilawan misalkan first playthrough, G3 dilawan oleh first playthrough, sedangkan si G2 dilawan oleh second playthrough, G4 dilawan oleh second playthrough. Itu kan lu kayak, gue cuma lawan 2 boss nih, yakin nih mending kalau susah. Ini pun trik-triknya udah banyak berserakan di internet. Wah, udah parah banget. Nah, kalau gue bilang G3 itu wajib dilawan oleh semua player, karena kenapa? G3 tuh menantang cuy. Mungkin kalau G1, G2 kalian bisa nganggap enteng dan lain-lain, karena G1 nya gue selalu pakai knife, G2 itu gue selalu ayam-ayamin, G3 gue mulai serius, G4 atau Super Tyrant, wah itu gue bener-bener serius. Karena kenapa? Mereka punya one hit kill. Dan G5 gue selalu nggak bakal anggap remeh. Gue selalu stand out, pakai seluruh kekuatan yang gue punya, seluruh peluru, seluruh senjata yang gue punya kecuali Infinite. Karena kenapa? G5 tuh one hit kill juga, dan itu agak tricky. Kalau lu salah perhitungan, lu mati dan lu mesti ngulang. Apalagi kalau main hardcore, itu health point-nya kan lebih gede. Nah, maksud gue gini, kenapa Resident Evil 2 remake yang bagus cuma terkesan wasted, sedangkan Resident Evil 3 itu tuh wasted dari awal. Cuman kalau lu teliti terkesan bagus. Karena kenapa? Resident Evil 3 remake tuh lebih terkesan seperti movie menurut gua. Dan itu bagus. Bagusnya kenapa? Bagi orang yang ngerti cerita, itu tuh wah, lu bakal terpuaskan banget, man. Setiap session itu ada lagunya sendiri, ada soundtracknya sendiri. Terus karakternya tuh bisa berinteraksi, kayak lu bisa nyambung gitu loh. Kayak maksud gini, lu lagi main, lagi gameplay, tapi bisa nyambung ke cutscene, dan itu sambungannya itu mulus. Paling beda ya ada senjata yang hilang dikit gitu loh. Cuman transisi ke cutscene-nya tuh bagus, mulus gitu loh. Lu kapan lagi bisa ketemu game yang stand out seperti itu gitu loh. Udahlah cutscene-nya mulus, walaupun karakternya ya grafiknya agak di tone down, cuman ceritanya dapat juga. Bahkan in-game dokumennya pun lebih banyak lagi walaupun gameplaynya pendek. Kenapa gitu? Kayak terkesan nih dua game ini, Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 harusnya dijadikan satu. Gue curiga pas pengembangan Resident Evil 7 itu tuh Capcom kayak tahun 2014 nih, waduh mau coba Resident Evil 7 tapi balikin Resident Evil ke awal gitu loh. Ya udah pakai first person horror, bener-bener full horror. Actionnya cuma karena lu pegang pistol dan di akhir sama DLC. Tiba-tiba di 2015 mulailah pengerjaan Resident Evil 2 remake yang gua nggak tahu pemikiran mereka bagaimana, tiba-tiba kepikiran Resident Evil 2 nih di remake nih. Gua kayak, waktu itu juga kaget karena announcement-nya kalau nggak salah 2018 atau 2016, gue lupa dah. Pokoknya sempet ada gap lama baru ada trailer gitu loh. Itu Resident Evil 2. Gue kayak, ini game mau gimana, maksudnya kenapa di remake? Dan lu kan punya Resident Evil 7, sekarang malah universe-nya kayak orang yang nggak tahu menganggap kalau Resident Evil 2 itu kelanjutan Resident Evil 7, padahal bukan, cuman tahun rilis doang. Dan mengingat lagi Resident Evil 3 dibuat barengan sama Resident Evil 2. Gue curiga sebenarnya remake ini mau dibuat seperti original plan. Karena ada beberapa original plan yang diterapkan di main game yang sekarang remake. Termasuk di Resident Evil 4 remake juga ada yang script awal tuh diterapkan di sini. Kalau contoh gampangnya tuh script awal yang diterapkan di Resident Evil 2 itu tuh trenchcoat-nya Ada sama topi fedoranya si Mr. X, sama bajunya. Nah itu tuh. Itu kan script awalnya ada, memang mau ditampilin seperti itu, tapi dulu kayak lucu, gak jelas. Nah sekarang diterapkan, wah horor banget pak, sumpah keren banget.
Ada pada nggak suka sama trench coat-nya, tapi menurut gue lebih logis. Walaupun yang nggak logis itu hak tingginya, cuman ya gimana, itu ikoniknya kok. Gimana? Nah, terus kalau misalkan Resident Evil 3, Nemesisnya. Nemesis itu emang awalnya katanya tuh mau dibuat berbentuk anjing untuk si mutasinya, tapi kan ternyata di original dibuat shirtless kan, dibuat topless. Kayak cuma dipenuhi tentakel doang. Ya menurut gue bahkan di Resident Evil 3 tuh harusnya kurang sih memang. Harusnya tuh Nemesisnya dibuat dari yang full face, semua ketutup, covered, ke yang flamethrower, baru kan udah agak pecah tuh limiternya, baru ke rocket launcher. Pas diledekin Carlos, harusnya tuh bugil dulu tuh, topless. Dikalahin dulu sama Carlos harusnya, atau sama Jill. Baru ke yang anjing, itu gue lebih bagus tuh. Baru nanti ke stage 3. Stage 3 yang di remake gue paling suka. Karena kenapa? Stage 3 yang di original itu nggak jelas bentukannya. Dan kalau nggak salah yang di original tuh ada gabungan dari T103. Gabungannya itu gue kayak, ya memang sih gamenya nyambung sih, cuma nggak gitu juga. Nah, original plan untuk Resident Evil 2 dulu dan Resident Evil 3 adalah Resident Evil 3 itu mau dibuat DLC dari Resident Evil 2. Dan Resident Evil 3 yang sebenarnya itu adalah Resident Evil Code Veronica. Dulu yang original. Jadi DLC Resident Evil 2 itu adalah Jill. Dan itu kalau nggak salah sessionnya cuma sampai Clock Tower. Tapi akhirnya mereka memutuskan ya udah jadiin aja game Resident Evil 3, game nomor. Makanya ditambahin beberapa konten yang tadi gue bilang. Kontennya itu terkesan menambah durasi doang gitu loh. Kayak ya udah dibikin drama, dibikin susah, dibikin ini, dibikin banyak session dan lain-lain. Nah, Resident Evil 3 ini yang remake itu udah mau diringkas. Gue takut ya ternyata karena mereka developernya barengan, asetnya dibarengin juga, bahkan musuhnya juga sama. Itu tuh memang mereka maunya tuh ya udah Resident Evil 3 remake tuh gabungan ke Resident Evil 2 aja, kayak seakan-akan DLC-nya. Makanya Resident Evil 3 Remake tidak memiliki The Mercenaries. Yang remake ya, tidak memiliki The Mercenaries, tidak memiliki DLC. Dan harganya biasanya selalu dibundle di Steam. Pertanyaan gue gini, kenapa di Steam dibundle Resident Evil 2 ke Resident Evil 3 kayak dijadiin satu game? Sedangkan game Resident Evil lainnya kayak Resident Evil 7, Resident Evil Village itu kan mereka dapat Gold Edition karena ada DLC. Kenapa dijadikan standalone? Dan yang gue lebih parah lagi, ketika Resident Evil 4 Remake dan Separate Ways Remake dirilis, itu tuh mereka menjual bundle-nya tuh ya udah Resident Evil 4 Remake, Deluxe Edition plus Separate Ways Remake. Mereka tidak tuh menggabungkan Resident Evil 2, 3, 4 dijadiin satu, enggak. Yang digabung tuh selalu Resident Evil 2 plus DLC ya, atau bisa dibilang Deluxe Edition ditambah Resident Evil 3. Ya, karena memang dari awal Resident Evil 3 merupakan extension dari Resident Evil 2. Yang sayangnya dari segi cerita, Resident Evil 3 tuh duluan. Jadi di Resident Evil 3 tuh nggak salah mulai 28 September. Nah, kelar di 1 Oktober. Leon, Claire, Sherry itu keluar dari Raccoon City itu tanggal tanggal 30 September. Iya, tanggal 30 September benar. Dan itu kejadiannya tuh hanya beberapa jam. Jadi Resident Evil 2, kenapa ya kejadiannya hanya beberapa jam terkesan panjang banget. Itu gameplaynya sepanjang walaupun cuma 3 tempat ya. RPD, walaupun RPD dibagi di 2 session, Sewers sama Nest. Lu lihat Resident Evil 3, ada apa aja sessionnya. Jelas di awal itu ada Raccoon City, itu lu keliling-keliling. Terus udah gitu ada RPD Carlos. Terus lanjut lagi ada Clock Tower, walaupun Clock Towernya nggak dimasukin ya, cuman kan battle yang lawan Nemesis anjing itu kan di Clock Tower. Habis itu apa? Spencer Memorial Hospital 4. Ditambah lagi apa? Underground Base yang di pokoknya di bawah rumah sakit itu kan ada underground tuh yang ngejar Nikolai OTW ke Nest 2. Itu di itu section loh 5. Nah, terus yang ke-6 Nest 2 terakhir. 6 section bisa dikelarin hanya dalam kurang dari 2 jam. Resident Evil 2
itu 3 section juga dikelarin di bawah dari 2 jam, bahkan ada yang kelarin di bawah dari 1 jam. Nah, maksud gue kayak kenapa bisa sama padahal sectionnya jelas-jelas lebih banyak Resident Evil 3. Dan dari segi betapa bangsatnya musuh yang ditawarkan dan juga banyaknya mekanik gameplay, Resident Evil 3 tuh jauh lebih menarik. Makanya waktu di walkthrough, gue lupa walkthrough yang difficulty mana, gue bilang Resident Evil 3 ini fun. It's a fun game. Kenapa? Lu di setiap section dapat musuh baru, setiap section dapat mekanik baru, setiap section dapat hal baru yang lu harus explore dulu, lu harus teliti dulu. Contoh ketika lu lawan Hunter Gamma, lawan Hunter Beta, itu kan penerapannya beda. Dua-duanya punya one hit kill. Terus ketika melawan zombie yang terinfeksi Nemesis Alpha sama Paleheads, itu lu juga penerapannya beda. Nemesis setiap stage juga beda-beda. Itu kan lebih baik gitu. Kenapa? Terkesan lebih pendek, karena jujur aja gue sekarang udah bisa menyelesaikan fire hose atau yang ngambil selang itu kurang dari 5 menit sebenarnya. Dulu 10 menit, sekitar 10 menit, sekarang kurang dari 5 menit. Kalau ada yang nanya, kenapa Drain Deimos tidak gue sebut? Karena gue benci sama tuh BOW, bangsat emang. Personal gue sama BOW 1 itu, Drain Deimos tuh. Ya kira-kira seperti itulah retrospektif gue sih sebelum kita mulai main Resident Evil 4. Jadi kayak quick review lah bisa dibilang, dan penggambaran ceritanya ini dibawa kemana sih Resident Evil 2 sama 3 gitu loh. Ya intinya Raccoon City meledak ya di ending Resident Evil 3 yang memang akhirnya kan true ending. Kalau misalkan Resident Evil 2 kan cuman true ending dari karakternya aja, mereka berhasil keluar gitu, damai. Padahal mah belum, si Jill masih beraksi gitu loh di Raccoon City. Simple itu begitu. Nah, lanjut next kita bakal main Resident Evil 4 remake, dan itu kalau nggak salah sih lebih panjang lagi dan lebih ribet lagi. Jadi gue bakal nyicil walkthrough, itu udah pasti kalau walkthrough. Dan mungkin segitu aja untuk retrospektif gue ya. Pertama kali bikin video retrospektif without script, jadi agak bingung. Mungkin nanti kita bisa buat retrospektif 2 kalau misalkan ya ternyata penontonnya banyak atau kalian pada suka, atau gue memang ada topik tambahan. Jadi tidak terpaku oleh penonton doang. Saya tidak haus penonton kok, santai. Kalau memang mau buat konten ya buat aja. Ya kayak contohnya tuh Resident Evil 2 standar sama Resident Evil 3 standar, siapa yang mau nonton? Orang mau nontonnya Inferno, Nightmare, atau enggak ya hardcore gitu aja, simple aja. Oke, see you on the next video. Itu Resident Evil 4 remake walkthrough. Nggak tahu kapan uploadnya, ditunggu aja. Bye bye guys.